ini ada sebuah gambar di sini latihan 5.2. Kita sudah mengetahui bahwa kalau misalnya vektor, ada sebuah contoh soal, misalnya pohon ya, pohon. Kemudian di sini sebenarnya tidak terlalu penting ya contoh soal ini, ada sebuah mainan di dekat pohon. Beruntungnya dia tidak sejajar dengan sumbu utama dari si pohon ini. Nah, kenapa ini penting sekali dipelajari? Meskipun terkesan ngapain sih belajar yang hal-hal simpel atau hal-hal gak penting seperti itu, ternyata penting sekali di bidang perkapalan, terutama di kapal kita ya. Kalau misalkan ini ada sebuah orang dan ini ada kapal mau sandar ya, berapa sih dia harus kita bergaya ataupun dikenai gaya berapa agar kita nggak tepat mengenai orang ini ya, ataupun paku dari si kapal itu ya, ataupun ya yang sandarannya itu tali dari si kapal itu tidak mengenai ini ya, maka kita harus dekati dengan vektor ataupun koordinat. Ketika dia tidak berada di tengah, dia berselisih 4 meter atau 4 cm dari pusat si pohon. Di sini saya kasih sumbu Y, kemudian di sini saya kasih sumbu X. Nah, di sini dia berjarak 12 karena dia sejajar sumbu X, maka kita tahu bahwa Y itu sejajar dengan vektor J ataupun koordinat. Di sini X, Y, Z, di sini menggambarkan vektor. Ini koordinat, di sini vektor. Maka ada 4 itu Y, berarti 4 itu adalah sejajar X ya. 4 ini adalah sejajar X begini. Dilihat 4 sejajar X, berarti 4 itu punya vektor I. Kemudian 12 sejajar apa? Sejajar Y, berarti dia 12J. Yang ini RA itu adalah 12 juga, berarti di sini adalah vektor Z. Z itu adalah K. Oke, sekarang kita menghitung FUAB ataupun momen ya. Di sini T, momen UAB. Kalau saya menuliskan, jadi kita tuliskan tadi 4 itu positif, 12 juga positif karena arahnya itu positif. Kemudian RA, kenapa arahnya negatif? Karena dia ke bawah, atau kita bisa dilihat gayanya itu dia gaya dari pohon itu ke bawah. Mungkin dia hampir tumbang mengenai si mobil ya. Ini dugaan 1 ya, in case bahwa dia hampir tumbang mengenai si mobil. Oke, maka dari hitungan ini 0,458, mungkin ada yang penasaran sudah mau alternatif juga didapat dari mana. Jadi 2 kN ini semuanya karena dia resultan UAB, maka ini semua dihitung. Katakanlah ketemunya akar sekian ada 17 sekian. Untuk menghasilkan vektor sekian sekian sekian, ini dibagi sendiri dengan 17, kemudian hasilnya dikalikan 2. Dan J juga sama, 12 dibagi 17, ini hasil resultannya dikalikan 2, ketemunya ini. Yang K juga sama, karena ini sama nilainya, hanya beda positif dan negatif, berarti dia sama 1, sekian ya. Baik ya, sekarang kita lanjutkan sesi pembuktian. Kalau ini adalah momen, baik tinjauannya dari RB itu ada 2, yaitu tadi vektor Y dan vektor X di sini, atau I dan J. Kalau yang RA itu hanya 1, yaitu vektor Z, ataupun di sini adalah bukan vektor ya, koordinat Z, vektornya adalah K. Jadi kalau kita sudah vektorkan ini, tadi kan ada R, X, RY, RZ, dan Fx, Fy, dan Fz. Kalau kita mau tinjau yang I, ya berarti kita tutup yang I atau kita hapus. Maka di sini cuma 0 kali 1,376 di sini. Kemudian 12 dikalikan min 12 dikalikan 1,376. Nah, kemudian ini sesuai yang sebelumnya, berarti nanti I itu positif, J itu negatif, dan K itu positif ya untuk vektornya. Yang kedua juga sama seperti itu, I, J, dan K. Nah, yang kedua bagaimana untuk yang ini? Berarti penyelesaiannya, kalau kita untuk yang I berarti 12 dikali min 1,376 minus 0 kali 1,376 I min, kalau yang J itu selalu negatif ya, berarti kalau yang J berarti kita tutup yang J berarti 4 kali min 1,376 min
0 kali 0,458. Ini kalau ada 0 itu mempermudah kita, berarti langsung aja di sini gede 0 seperti itu ya. Ini J. Nah, yang K itu positif, berarti kita tutup K, berarti 4 kali 1,376 min 12 kali 0,458. Ketemunya dua-duanya ini sama. Nanti silakan dihitung sendiri dan dicoba sendiri. Sampai ketemu contoh soal 5.3. Semangat!